Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2754 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Di bawah perikop dipilih untuk diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kemarin kita belajar bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur karena melihat pertumbuhan iman yang luar biasa dari jemaat. Dan hari ini kita belajar kenapa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena yang pertama, dari firman Tuhan ini, kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Amin. Bapak Ibu sudah perhatikan ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bukti bahwa Tuhan sungguh mengasihi saudara dan saya, Dia datang ke dalam dunia ini. Bukan hanya sampai Dia datang, tapi Dia rela mati untuk kita semua orang-orang yang berdosa. Bukti kasih-Nya, Dia mati di Bukit Tengkorak di Golgota. Dia mati untuk menjadi korban keselamatan untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Mereka diselamatkan. Amin. Saudara, Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya yang besar kepada kita. Oh haleluya. Sekarang saudara, Tuhan mau saudara membuktikan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Dengan apa? Dengan tindakan saudara, dengan perbuatan saudara, dengan perkataan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi malas pergi gereja. Masih sulit untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Itu menandakan
bahwa apa yang kita katakan tadi bahwa kita mengasihi Tuhan itu hanya lip service. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu perlu pembuktian dengan tadi saya katakan, dengan tindakan, perbuatan, perkataan kita. Harus selaras. Jangan sampai kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi dalam tindakan tidak. Itu namanya kita mendustai diri kita sendiri. Bertobat, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus selalu mengucap syukur? Karena Tuhan mengasihi kita. Dan sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib itu. Tuhan Yesus buktikan bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita akan hidup sia-sia dalam dunia ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tanpa kasih tidak ada faedahnya hidup kita, tidak berguna. Makanya kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dan juga aplikasikan kasih Kristus itu kepada sesama kita. Jangan sampai kita rajin ibadah, rajin melayani, tapi tidak mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan kasih Kristus melalui tindakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang-orang di sekitar kita yang hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesusahan, saudara, Tuhan tempatkan saudara ada di tempat itu. Supaya apa? Saudara menjadi jembatan kasih Tuhan kepada mereka. Bantu mereka, tolong mereka, jadilah berkat buat mereka. Dengan demikian saudara mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena saudara mengaplikasikan kasih Tuhan itu kepada sesama saudara. Haleluya. Saya percaya kalau kita menolong orang yang dalam kesusahan, saudara, saya yakin dan percaya itu bekal buat kita. Di saat kita mengalami hal-hal seperti itu dalam kesusahan, pasti Tuhan akan menolong kita. Tapi kalau kita tidak mau peduli dengan orang lain yang ada di sekitar kita, nanti satu saat kita susah, saudara, butuh pertolongan, orang tidak akan tergerak untuk menolong kita. Karena apa? Karena saudara tidak pernah menabur hal-hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diberkati, tujuannya apa sih? Tujuannya supaya saudara jadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita wujud nyatakan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita dengan mengasihi sesama kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu mengucap syukur karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Karena kita adalah orang-orang pilihan. Saudara lihat ayat 13. Sebab Allah dari mulanya telah apa? Memilih kamu untuk apa? Untuk diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara boleh percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti Tuhan yang pilih saudara. Amin. Tuhan yang pilih saudara dan saya untuk beriman kepada Yesus, untuk percaya kepada Yesus. Kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kita. Sebab kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang pilihan. Amin. Dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari terus bersyukur. Kalau kita boleh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita harus terus mengucap syukur. Karena kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Kita akan hidup dalam kekekalan selamanya. Kalau di dunia ini kan hanya sementara. Kuat-kuatnya kita ya 70-80 tahun.
Selebih daripada itu kata firman Tuhan ya, kebanggaan kita ya sakit penyakit saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini hanya sementara. Kehidupan kekal itu yang menjadi tujuan kita bersama. Hidup dalam kekekalan di rumah Bapa di surga, atau hidup dalam kekekalan di api neraka selama-lamanya. Bapak ibu saudara, bersyukur kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Oh haleluya, dipilih untuk diselamatkan. Saya belajar saudara bahwa orang-orang pilihan itu adalah orang-orang hebat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat, kalau mau menjadi pasukan khusus itu pilihan dari orang-orang pilihan, saudara. Betul? Mereka orang hebat. Kalau kita buat kejuaraan untuk orang-orang yang berilmu, orang-orang pintar, saudara, orang yang terpilih dari sekian banyak orang yang berilmu, orang-orang pintar, saudara, pasti yang paling terbaik. Amin. Saudara dan saya dipilih Tuhan. Tuhan tidak melihat latar belakangmu apa. Saudara, itulah yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Bahwa kita bukan siapa-siapa, tapi luar biasanya Tuhan pilih kita. Amin. Dipilih untuk diselamatkan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, bukankah itu patut untuk kita syukuri dalam kehidupan kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita orang yang menderita dalam kehidupan kita. Selama kita ada di dunia, kalau ada Yesus dalam hidup kita, pasti ada penganiayaan, pasti ada penderitaan. Tapi kita tetap mau bertahan dalam penderitaan, penganiayaan. Kita dikucilkan, kita tetap bertahan selama ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa itu terjadi? Karena kita adalah orang-orang pilihan. Amin. Kita dipilih untuk diselamatkan. Orang lain dipilih karena prestasi, dipilih karena hebat. Tapi kita saudara yang biasa-biasa, bahkan ada di bawah standar, orang yang terbuang, orang yang tertolak, orang yang tidak dipandang di dunia. Tapi Tuhan dipilih untuk diselamatkan. Amin. Itulah yang harus kita syukuri. Mungkin banyak orang hebat di luar sana, tapi sayang mereka tidak dipilih untuk diselamatkan. Bersyukur saudara, mungkin kita hidup menderita ada di dunia, tapi kita bersyukur kita boleh percaya kepada Yesus. Kita adalah orang-orang pilihan, dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Yang ketiga saudara, kenapa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Masih di ayat 13. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam apa? Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Haleluya. Bapak ibu saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar, kita harus selalu mengucap syukur karena apa? Kita orang-orang yang dikuduskan. Kita orang berdosa, tapi Tuhan tetap memuliakan kita. Tuhan menguduskan kita dengan darah Yesus. Kita semua diampuni, dikuduskan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur walaupun kita manusia yang seringkali berbuat salah, jatuh dalam dosa, tapi kita masih ingat Tuhan, kita bertobat, kita selalu dikuduskan. Amin. Tapi saudara jangan mempermainkan Allah dengan berpikir nanti minta ampun, nanti bertobat lagi, habis itu buat lagi. Saudara sekarang bertobat, besok kumat lagi. Saudara, ini realita kehidupan orang Kristen pada umumnya. Tapi saya mau katakan saudara, jangan mempermainkan Allah. Bapak ibu saudara, hiduplah dalam pertobatan. Karena apa saudara? Karena kita orang-orang yang
berdosa. Sejak kita percaya Yesus, kita sudah dikuduskan, kita sudah bersih. Jangan kotori lagi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan maut, dengan perbuatan-perbuatan dosa itu tadi. Bapak Ibu Saudara, bertobatlah. Sebab apa Saudara? Sebab kita orang-orang yang penuh dengan dosa. Sejak kita percaya Yesus, kita datang kepada Yesus, kita bertobat, kita dikuduskan. Amin. Jangan dikotori lagi. Rumah yang sudah bersih itu, kalau saudara tidak hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan, maka rumah yang kosong itu yang tadinya sudah ditinggalkan roh-roh jahat, dia akan kembali menguasai hidup saudara dan hidupmu akan semakin rusak. Bapak Ibu Saudara, jaga hidupmu supaya tetap kudus. Amin. Supaya tetap Tuhan tinggal dalam kehidupan saudara. Amin. Kalau ada Yesus dalam hidupmu, saudara aman. Saudara akan tenang. Walaupun mungkin dunia mengucilkan, menganiaya kamu, tetapi ada Yesus dalam diri kita yang membuat kita tenang menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena kita orang berdosa, tapi kita dikuduskan, kita dilayakkan, kita disucikan oleh darah Yesus yang kudus itu. Haleluya. Kita patut mengucap syukur karena kita yang berdosa. Sejak kita bertobat, percaya Yesus, terima Yesus, kita dikuduskan. Amin. Haleluya. Yang terakhir saudara, kenapa kita harus selalu mengucap syukur? Karena kita adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Oh haleluya. Saudara lihat ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh apa? Kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kita yang hidup dalam dosa, kita yang hina, kita yang sudah rusak, hancur karena hidup dalam dosa. Sejak kita terima Yesus, percaya kepada Yesus, kita yang hancur, yang hina, kita diambil Tuhan, diambil untuk dimuliakan. Haleluya. Saudara dan saya mungkin punya latar belakang yang kelam, yang gelap. Saudara, jangan fokus, jangan lihat kehidupan masa lalu. Lihat ketika kita ada di tangan Tuhan. Seperti bejana itu, kalau rusak dibuat lagi. Saudara, memang kitanya yang rusak karena kita lebih memilih hidup dalam dosa. Tapi lihat rencana Tuhan. Tuhan akan terus membentuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kalau kita gagal dalam hidup kita, yang gagal itu kan kita, bukan rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Kitalah yang gagal. Tapi saudara lihat, rencana Tuhan selalu mendatangkan kemuliaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita orang yang hina, orang yang hidup dalam dosa, yang upahnya maut. Kita dimuliakan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, berdirilah teguh, berpeganglah pada firman Tuhan, dan terus berpengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mahbuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.